Jadi saya katakan jika argumen itu selalu dipuji, maka kecenderungannya akan mendominasi kekeliruan. Jadi jika suatu kebijakan terus selalu dipuji tanpa diuji, maka kekeliruan itu cenderung mendominasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sukro yang sudah beberapa minggu tidak tayang ya, karena disebabkan kita sudah diberikan Allah untuk pergi ke meninggalkan tanah air untuk melaksanakan ibadah umroh di awal Ramadan. Dan di awal Ramadan kita sudah mengucapkan dan kita sudah hari ini memasuki hari ke-12 bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mari kita rayakan dengan kegembiraan dan laksanakan dengan khusyuk supaya kita mendapatkan berkah di Ramadan yang ke-1446 Hijriah. Nah, tamu kali ini teman lama pergerakan di zaman, ya kalau dikatakan jadi aktivis 98 lah. Yang saya jauh sekali melihat dan memantau, beliau ini konsisten ternyata. Dari pergerakan kemarin, dia pernah mendirikan organisasi namanya juga sangat meledak waktu itu. Dan hari ini banget pada itu gempar. Ya, beliau waktu itu jadi aktivis mahasiswa dan bahkan aktivis mahasiswa yang lulusan swasta, bukan Universitas Negeri Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Uniska. Dan Uniska terkenal Stisa ya, saya ralat Stisa. Dan akhirnya Stisa kampusnya berefek juga disegani dan dikenal karena beliau mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan waktu zaman Orde Baru ya. Siap. Dan pemerintahan di zamannya dulu Pak Hasan Aman ya kan, Pak Sahril. Ya, betul. Nah, hari ini siapa tamu kita hari ini? Tidak lain adalah lulusan. Saya bangga sekarang dia sudah menyandang gelar doktor, yaitu langsung saja kenalkan siapa nama Anda nih? Publik ingin kenal. Nama saya Anwaris Frans, sering dipanggil Frans. Ya, Frans ya. Dunia pergerakan sering dipanggil Frans. S3-nya lulusan Brawijaya ya? Saya S3 lulusan Brawijaya. Mengambil apa tuh? Spesialis apa? Hukum. Kemudian memperdalam lagi di perguruan tinggi filsafat juga di Malang juga. Oh ya, wah, ada dua hal hampir sama nih nanti seiring dengan tokoh nasional Rocky Gerung filsafat. Baik, kedatangan dia memang sangat saya rindukan dan mungkin publik akan tahu. Saya minta komentarnya bahwa hari ini Banua kita lagi sedang tidak baik-baik aja dari segi penegakan hukum, khususnya tentang bahwa kita ini masalah banjir seperti langganan, musim hujan banjir, dan parahnya di Banjarmasin. Padahal Banjarmasin ada perda yang mengatur bahwa tidak boleh lagi membangun bangunan yang sistem uruk 100% tapi panggung. Nah, bagaimana peran melihat perda hari ini, bisakah masyarakat tahu dan bisa dilaksanakan oleh kita sendiri yang memang notabene setuju bahwa Banjarmasin ini bangunannya harus segera ditata ulang. Bagaimana Pak? Pertama mengucapkan kepada warga selamat Ramadan. Semoga puasanya bisa berjalan dengan baik. Kalau masalah perda yang harus disosialisasikan itu sebenarnya perda panggung itu sudah lama. Mungkin saya ingat itu waktu saya menggerakkan mahasiswa saat pembangunan Duta Mall. Perda itu sudah ada, bahwasanya seperti Duta Mall dulu kan ingin pakai panggung yang kemudian ada diindikasikan itu tidak menggunakan panggung. Nah, artinya perda itu dan kesadaran kita tentang banjir ini sudah lama. Tapi persoalannya penerapan penegakan aplikasi perda itu dilakukan di kota Banjarmasin atau di daerah ini belum terlaksana dengan baik. Betul. Tinggal sosialisasinya aja dan penegakan hukumnya. Nah, ini menjadi persoalan kita. Jadi itu ya. Jadi ya sudah lama ini masalah panggung itu sudah ada hukumnya ya, perdanya sudah ada nih dasarnya untuk melakukan. Sudah lama.
Udah lama. Yang saya ingat waktu pembangunan Duta Mall sebelum Duta Mall. lama kan sudah nih cerita lama ini. Nah sudah persoalan Duta Mall itu yang persoalan dulu kan antara debat antara harus pakai panggung atau tidak pakai panggung. Yang notabene diakui oleh pemiliknya memang pakai panggung. Walaupun kebenarannya kita tidak mengerti. Tetapi dalam konteks ini adalah bahwa persoalan kesadaran masyarakat yang dituangkan oleh DPRD ke Perda itu sudah ya. bahwa kita paham bahwa khususnya di Banjarmasin harus membangun pakai panggung gitu, nah istilahnya pakai sistem panggung, sudah paham dari dulu. Jadi kalau menurut Pran bahwa ini perlu dievaluasi ya. Perlu bukan dievaluasi, ditegakkan. Ditegakkan ini. Nah penegakan itu yang kita terasa kurang maksimal. Oh ya. Hingga dari Duta Mall itu sudah lama ya, saya lupa sekian tahun kan. Nah sudah berbicara masalah panggung, sistem panggung. Iya, kan itu kan berakibat dengan bisnis atau usaha mereka juga. Betul. Kalau misalnya kalau itu tatanan aturan itu ditaati, betul. Tentu maka jangka panjang kan bisa terkendali dengan baik ya, betul. Plan bisnisnya ya. Betul, tidak ada korban yang terkena atau bangunannya sendiri berbahaya kan kalau tidak menggunakan struktur tanah yang jelas. Iya, betul. Oke. Balik Perda Panggung. Nah, ini kan Banjarmasin hari ini ya sedang gawat-gawatnya nih. Masalah perda sampah juga. Ya, betul. Orang membuang sembarangan. Betul. Bahkan kebijakan daripada wali kota sendiri juga melanggar kemana. Ketika orang sudah sadar tapi perdanya tidak disosialisasikan tapi tidak pernah ada hukuman aspek jerahnya. Gimana Pak Pran memandang ini masalah sampah nih? Jadi, perdanya ada juga nih. Jadi dalam konteks ini masalah penegakan, masalah kemauan. Oke, nggak usah deh penegakan, masalah kemauan pengambil kebijakan. Betul. Kemauan. Tanpa kemauan itu biar ada ada peraturan perdanya sekalipun tidak bisa tersosialisasi dengan baik. Ya. Karena semuanya itu tergantung dari pimpinan. Dari pimpinan. Ada kata Pak Prabowo kan, kalau ikan itu busuknya dari kepala, istilahnya itu. Jadi dalam konteks ini ya dari kepala. Kalau kepalanya bagus ya ke belakang seterusnya oleh pengambil kebijakan di tingkat bawahnya pasti terlaksana. Tergantung pimpinan. Oke, jadi kalau kita bicara pimpinan 20 Oktober tadi kan Kalimantan Selatan sudah ada pemimpin baru. Betul. Namanya Pak Muhyiddin dan Nas Nuryadi. Dan 10 dan 13 kabupaten juga berganti semua para bupatinya. Nah, kaitannya dengan tadi kalau pimpinnya tidak paham ataupun tidak ingin menegakkan, gimana nih caranya Pak Pran kita memberikan masukan? Kan ini kan masalah lingkungan nih. Betul. Lingkungan kan dari hulu bagaimana tambang dieksploitasi tanpa ada aturan yang dijalan, siapa aja yang melanggar. Betul. Bahkan hari ini Walhi sudah mengadukan tentang penambang-penambang yang tidak beraturan. Nah, menurut Pran bagaimana tadi bicara pemimpin? Apa yang harus dilakukan pemimpin hari ini untuk di Kalsel untuk menyelamatkan bahwa sampah ini bukan Banjarmasin aja yang kena dampaknya. Betul. Lingkungan juga, karena bagaimanapun lingkungan ini tidak terjaga maka kerusakan kalau hujan banjir, kalau kekeringan atau kemarau, kebakaran. Gimana nih pandangan ya tadi kan bicara filsafatnya gimana nih? Jadi balik lagi nih kepada kemauan. Kan aku selalu mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Banjarmasin ini itu karena bencana ekologi. Jadi bukan hal-hal lain, ekologi. Artinya ekologi yang tidak tertata dengan baik. Alam jika tidak dikelola dengan baik dia akan murka, istilahnya. Dia akan murka. Nah, masalah kebijakan, saya tetap menekan kebijakan daripada pimpinan. Kalau pimpinan itu mau melakukan, pasti baik. Gampang katanya tadi, bagaimana kita caranya, kan banyak nih pakar-pakar kita, orang-orang Banjar nih cukuplah. Kalau masalah intelektualnya cukup banyak ahli-ahli lingkungan, ahli-ahli lingkungan banyak, ahli-ahli hukum banyak, ahli-ahli kebijakan tata pemerintahan yang baik banyak. Nah, tergantung kepada pribadi kepemimpinan itu. Nah, oke, dia berkolaborasi dengan mereka. Ya jarang Banjar kita hakun gak ada. Kalau kita hakun,
pasti baik adanya. Kepanderan lah, duduk Ya, bersama lah. duduk bersama. Jadi tergantung pada kemauan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Pasti Iya. ada jalan. Nah, daripada kita selalu tidak membandingkan antara gubernur satu dan gubernur satu dan gubernur satu. Iya. Artinya memang persoalan banjir di Kasar ini belum terselesaikan. Nah, harapan kita dengan kepemimpinan Pak Muhyiddin, nah bisa kita setidak-tidaknya meminimalisasi lah, meminimkan lah problem ini. Masalah ini ya. Iya. Karena tagline-nya bagus loh, merangkul bersama, Pak. Bekerja bersama, merangkul semua kan. Nah, ini kan tidak main-main, itu hal yang himbauan buat kita nih, guyup kalau orang Jawa. iya, handaknya gitu. Iya. Kalau Pak Muhyiddin dan Pak Hasdur bisa melakukan itu lebih bagus daripada, tapi saya melihat friksi ini masih ada kan gitu. Antara masih adalah rasa-rasa pilkada sampai detik ini saya rasakan. Nah, harusnya kan alam demokrasi kalah menang itu hal biasa karena kompetisi. Iya. Peran dukung siapa, saya mendukung siapa Iya. kan. Toh kita bisa duduk Tapi bersama. tagline Pak Muhyiddin bagus tuh. Iya. Bekerja bersama, merangkul semua. Iya. Nah, bisa tidak diimplementasikan itu? Ya. Kalau semua bisa duduk bersama, masalah banjir, masalah perda, itu akan bisa dibicarakan. Yang penting semua bisa menundukkan egonya masing-masing, itu penting. Oke, kan kalau itu kemauan kita dan didengar oleh Pak Muhyiddin, yang saya juga berusaha mengundang beliau supaya sebagai beliau itu tidak hanya bicara pada persoalan masukan dari orang birokrasi aja. Betul. Orang-orang non birokrasi juga bisa diskusi bersama lah. Betul. Ya, tanpa ada sesuatu sesuatu yang diinginkan. Yang jelas kan kita Banua ini kan sudah mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Betul. Dari dulu zaman kita waktu mahasiswa kita disupport oleh kayu-kayu kan. Betul. Terbukti kan ada 9 naga, ada Di yang namanya atasnya habis, di bawahnya kan lagi. di bawahnya lagi. Nah, sekarang tumbuh berkembang kelapa sawit. Nah, kita harusnya tidak harus kekurangan atau harga minyak minimal saya ini harga minyak goreng kan bisa Iya, betul. murah di. Jadi di Bang Sukro, ya. Bang Sukro ini mungkin kalau pemirsa ngerti, menyupport kita dari dulu. Saya senior, beliau menyupport lah. Saya ingat disupport dengan ikhlas memberikan apa. Jadi saya senang juga ketemu hari ini. Ya. Tapi kembali yang tadi itu, saya ada teringat nih kan tagline Pak Muhyiddin nih. Saya enak mendengarnya, bekerja bersama, merangkul semua. Iya. Nah, artinya pemerintahan sekarang nih tanpa ada friksi kalau bisa kan, keseluruhan, dan juga tidak alergi dengan kritikan-kritikan. Saya ingat almarhum mungkin senior kita Bang Desmond C. Mahesa, dia orang itu kan terlihat aneh, yang dia tidak senang nanti dia kumpulkan, disuruh diskusi. Nah, keinginan kita juga suara dari manapun kita dengar. Ya, kritikan itu kepada gubernur misalnya, bukan kepada pribadi kan. Itu yang harus kita pilah nih. Betul. Nah, keinginan kita mungkin melalui Pak Nur misalnya yang lebih muda kan bisa merangkul semua, dan beliau banyak kenal kan dengan tokoh-tokoh di sini, ya mungkin bisa mendengarkan bagaimana nih kita menyelesaikan banjir nih. Walaupun banjir tidak terselesaikan, paling tidak menekan. Jangan sampai kemarin itu kan ada ucapan bahwa wah setelah banjir mie goreng mie instan datang kan, itu aja kan. Ya pemio gitu ya. Iya. Jadi gini Pran, gitu. kalau kita menghendaki pemimpin sekarang bisa mengurai masalah, misalnya kemarin saya sempat menulis tentang bagaimana keinginan daripada Pak Muhyiddin dan Hastur untuk membangun stadion bertaraf internasional. Sementara di depan mata stadion 17 Mei itu apa progresnya? Iya, betul. Kan itu kan minimal nih, bisa dikomunikasikan, apa bisa diselesaikan. Kalau toh tidak bisa diselesaikan, ya nggak mungkin kan kita meniru dari pemerintahan pusat yang dulu Pak SBY ada Hambalang, tapi nggak diselesaikan oleh Jokowi kan. Betul. Nah, saya tidak ingin terjadi di Banua itu. Selesaikan apa yang sudah dicanangkan oleh pemimpin yang dulu. Kalau toh ada masalah kendala hukum, ya biarkan itu hukum berjalan. Gimana pandangan Pram tentang
keinginan Pak Muhyiddin ini, saya lihat orangnya punya keinginan dan dia berjanji lagi di kampanyenya akan membangun stadion. Saya kesian nanti karena hari ini kita terjadi efisiensi anggaran. Gimana mungkin? Jadi gini, jadi pertama kita melihat ini adalah kebutuhan masyarakat apa tidak. Itu dulu pemaknaan. Kita memaknai suatu pembangunan. Ya. Kok ini kebutuhan, ya mungkin bisa dijalankan dengan bagaimana caranya pun. Nah itu dulu apa kebutuhan apa tidak. Yang kedua, di hadapan kita mungkin pemerintahan Pak Muhyiddin juga akan mengalami kendala masalah efisiensi anggaran yang perintah langsung dari presiden. Nah ini persoalan juga. Kemudian kita belum melihat juga, ketiga belum melihat juga stadion internasional yang bagaimana yang disebut stadion internasional belum ini. Komunikasikan ke publik ya, dan pakar ya. Jadi mungkin andai kata pun, seandainya pun umpama jikalau nih tidak terbangun pun, saya bisa memaklumi lagi lah. Karena ini saya anggap program politik bukan program akademis. Jadi mungkin ya inilah gambaran politik. Jadi yang sekali lagi, andai kata umpamanya seandainya ibaratkan jikalau saja nih seandainya tidak terbangun, saya bisa memaklumi dengan tiga persoalan tadi, kebutuhan masyarakat apa tidak. Memang semuanya bisa diperdebatkan, 3 item itu bisa. Tapi gini Pran, diskusi kita, maksud saya ada bangunan-bangunan yang hampir selesai, katakanlah 17 mile, Tugu 0 km yang sudah disepakati antara eksekutif legislatif, itu sudah hampir selesai. Terus ada lagi gedung serbaguna yang bertitah Gubernur terdahulu sampai masjid Syekh Asad Al-Banjari. Nah, kita berharap yang namanya sustainable pembangunan berkelanjutan itu harus diselesaikan. Gini, pemerintahan, entah pemerintahan A, pemerintahan B, pemerintahan C, itu sama yang disebut pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Betul. Harusnya berkesinambungan. Betul. Sama kita melihat pemerintahan Pak Jokowi, terlepas dari orang apapun, protes apapun, bisa gagal, bisa dibilang gagal atau bagus, itu tetap dilanjutkan Pak Prabowo karena ini pemerintahan Republik Indonesia. Betul, kan disepakati ya sudah ya. Dan itu pun prosesnya dibuat kebijakan pemerintah provinsi, bukan kebijakan Pak Haji Sabirinur kemarin. Betul. Bukan nama, nanti kebijakan Pak Muhyiddin, bukan. Tapi ini kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini pemaknaannya dulu nih. Bagaimana kita memaknai suatu pemerintahan. Jadi pemerintahan ini selalu berjalan, siapapun yang meninggalkan tetap aja kita ini pemerintahan. Jadi harus berkesinambungan. Artinya bangunan yang ada ya harus dilanjutkan mau tidak mau. Apapun ya. Dan itu berdasarkan hukum melalui perda, anggarannya, kebijakan anggaran, kebijakan politik segala macam. Jadi itu sudah sesuai hukum. Yang persoalannya kalau tidak dibangun itu persoalan nantinya. Oke, setuju. Berarti artinya kita kawal bahwa itu jangan sampai stagnan ya. Tidak boleh stagnan. Apapun problematiknya. Nah, yang paling Pran pikirkan sekarang bahwa hari ini marak nih tentang jangan sampai lah terjadi yang dengan gangster. Ini dari kacamata hukum, bagaimana polisi hari ini bisa membina kelompok-kelompok pemuda yang hari ini kalau Ramadan bicaranya ada kebut-kebutan di jalan. Nah, gimana nih pandangan tentang pembinaan anak-anak remaja yang memang notabene dia butuh penyaluran. Nah, bukan dirintas saja. Nah, bagaimana terakhir nih pandangan tentang persoalan pemimpin tadi? Karena kalau bicara simbol pemimpin di Kalsel kan kita sudah tahu bahwa hari ini gubernur kita adalah Haji Muhyiddin dan Hasnur Yadi wakilnya. Nah, bagaimana fenomena kenakalan remaja yang mengakibatkan was-was kita di antara kita? Jadi kalau pembinaan itu tetap di pemerintahan. Saya dari dulu tidak sepakat kepolisian itu harus melakukan pembinaan. Karena dasarnya dia itu reserse. Artinya dia harus penindakan. Kalau polisi
melakukan pembinaan itu akan impactnya ke sana kemari, harus melakukan pendekatan. Kalau sudah melakukan pendekatan tuh ada ketidaknyamanan melakukan penindakan. Jadi seperti di luar lah polisi itu dia Mensupport itu ya. di Mensupport. polisi itu dia penindakan, reserse dia. Iya, iya. Reserse Bu. Makanya saya sering kalau kepolisian saya sering nggak suka istilah ada binmas segala macam yang notabene bukan tugas reserse. Pembinaan ada pemerintahan. Saya pikir pemerintahan kota itu kalau untuk kota Banjarmasin bisalah melakukan pembinaan pendekatan. Iya, ada bisalah. kadis sospolnya ada kan? Ya, betul. Kadis sosialnya Kalau ada. mereka minta ngebut-ngebutan bikinkan arena ya tidak masuk akal. Ada arena-arena kita di Binuang yang saya tahu ada gitu nah. Dan itu tidak jadi yang saya harapkan kepolisian itu melakukan penindakan. Oke, jadi yang terakhir nih Pan, tadi sudah ngomong tentang kebijakan, penegakan hukum. Menurut kacamata Pran yang masih segar dalam ingatan kita, lagi-lagi saya bangga ya karena ini sudah satu-satunya aktivis yang mendapat gelar akademis doktor. Pandangan Pran tentang kasus hukum yang tadi lemahnya perda implementasinya, terobosan out of the box apa yang harus dilakukan oleh pemimpin di Kalsel selama hari ini. Ada pemimpin puncaknya adalah Pak Muhyiddin atau Gubernur Kalimantan Selatan. Gimana? Yang telah saya katakan tadi kemauan. Jadi dari diri pemimpin. Iya. Pokoknya kalau pemimpin kita oke, pasti di bawahnya oke. Iya. Kemauan, saya tetap mengatakan tidak ada terobosan lain selain kemauan pribadi Pak Muhyiddin. Kemauan, jadi Dan sorry terobosannya. toladan yang Terobosannya adalah kemauan dari Bapak Haji Muhyiddin sebagai Gubernur Provinsi Kalsel. Jika beliau ada kemauan, pasti terjadi. Apalagi dengan kita ketokohan beliau selama ini, ya setidak-tidaknya bupati, wali kota ya akan mengikutilah jejak-jejak beliau ini. Jadi terobosannya adalah kemauan dari Gubernur Provinsi Kalsel. Baik, jadi pendapat dari Dr. Pran ya, yang kita sebut Pran, dan saya panggilan akrabnya Pran dengan ciri khas rambut berkuncir ya, dan dia juga tidak mau formal dan non formal penampilannya, namun malang melintang lah di dunia Vanuatu ya, khususnya aktivis. Boleh kita dekat dengan kekuasaan, tapi tidak boleh lengah untuk kita melakukan evaluasi ataupun masukan. Jadi ada istilahnya tuh. Betul. Jika argumen, jadi saya katakan jika argumen itu selalu dipuji, maka kecenderungannya akan mendominasi kekeliruan. Jadi jika suatu kebijakan terus selalu dipuji tanpa diuji, maka kekeliruan itu cenderung mendominasi. Mantap. Itulah filsafat dari Dr. Pran menutup pembicaraan kita pada Celoteh Sukro hari ini, yang di bulan suci Ramadan kita tetap memberikan masukan tanpa tekanan, tapi solusi bahwa Banua sejahtera milik kita, bukan milik perorangan atau kelompok. Terima kasih atas jumpa kita di Celoteh Sukro. Mudah-mudahan pemirsa bisa terus mengikuti Celoteh Sukro selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.